Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan wanita. Saya sudah sering menyatakan, beberapa waktu yang lalu, orang perempuan bergerak, berjuang, memperjuangkan emansipasi. Hari ini sudah sampai pada puncaknya. Terbukti bahwa di Aceh sekarang, lebih mudah orang perempuan mengakses pekerjaan daripada laki-laki. Kenapa? Mulai dari yang jualan minyak di SPBU perempuan, sampai wali kota perempuan sekarang. Laki-laki sulit cari pekerjaan. Tapi tidak masalah, karena laki-laki itu mudah beradaptasi. Kami ini adaptor. Kalau sudah sulit untuk mencari pekerjaan, kami tinggal alih profesi mencari istri yang sudah punya pekerjaan. Nggak masalah, istri dapat, pekerjaannya dapat. Itulah kelebihan laki-laki. Nah, masalahnya ketika kita tanya, apakah ketika seorang perempuan menjadi pemimpin itu salah di dalam agama? Tidak boleh dilakoni. Ketentuan umum dahulu. Islam tidak melarang orang perempuan bekerja. Islam hanya melarang orang perempuan bekerja apabila tidak diizinkan oleh suaminya. Masalahnya, adakah suami hari ini yang melarang istrinya bekerja? Sebab dari pertama sudah cari istri yang sudah punya kerja. Nah, dengan tujuan bisa bagi-bagi gaji akhir bulan. Ini malah petaka. Nah, jadi intinya, Islam tidak melarang perempuan bekerja. Islam hanya melarang perempuan bekerja apabila dilarang oleh suami. Maka bagi wanita yang ingin bekerja, carilah suami yang bersedia mengizinkan istrinya untuk bekerja. Dan para suami ketika ingin mencari istri yang hanya duduk di rumah tidak bekerja, jangan melamar para wanita dengan profesi yang sudah mapan, dengan gaji yang sudah tinggi, ataupun dengan ijazah yang sudah tinggi. Orang tuanya sudah jual tanah, jual kebun untuk membiayai anak perempuannya sekolah, kita nikahi untuk disuruh berhenti duduk di rumah. Nah, itu zalim namanya. Nah, kalau mau cari istri yang duduk di rumah, cari istri yang tidak punya ijazah, tidak punya potensi kerja. Nah, ini persoalannya. Yang kedua, tentang kepemimpinan. Oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau Al-Ahkamus Sultaniyah itu membagi kepemimpinan kepada Imamul A'zam dengan Imamul Asghar. Ada pemimpin agung, ada pemimpin yang berada di bawahnya. Jadi pemimpin agung itu yang berkuasa mutlak, yang ucapannya itu menjadi sebuah hukum. Mungkin untuk ukuran kita sekarang di Indonesia itu presiden. Maka gubernur dan wali kota itu bukan Imamul A'zam. Maka Islam mensyaratkan laki-laki pada Imamul A'zam. Untuk presiden di dalam Islam itu disyaratkan laki-laki. Tapi untuk tingkat gubernur dan untuk tingkat bupati, wali kota, camat dan di bawahnya, itu tidak masuk dalam kategori Imamul A'zam. Itu terjadi khilaf pada pendapat ulama, antara yang mensyaratkan seluruhnya laki-laki dengan satu kelompok yang hanya mensyaratkan Imamul A'zam saja yang laki-laki. Maka pendapat gubernur, pendapat wali kota dan bupati itu bisa dianulir oleh presiden. Tapi pendapat presiden tidak bisa dianulir, bahkan menjadi sebuah kekuatan hukum dalam bentuk perpres. Perpres tidak bisa dibatalkan kecuali oleh undang-undang dan apabila bertentangan dengan undang-undang. Tapi perwal, perbuk, pergub itu bisa dibatalkan oleh peraturan presiden, bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Maka dalam kategori emansipasi wanita, kalau dulu beberapa waktu yang lalu para wanita berjuang emansipasi, maka saya khawatir sekitar 5-10 tahun ke depan laki-laki yang harus berjuang emansipasi. Emansipasi pria namanya. Nah, maka sebelum tiba waktu tersebut, berdamai-damailah dengan perempuan, jangan jajah mereka supaya mereka tidak menjajah kita. Nah, jadi tidak ada lagi penjajahan sekarang, kecuali hanya orang-orang yang bodoh saja. Itu prinsipnya. Jadi Islam tidak melarang wanita bekerja, karena bila Islam melarang wanita bekerja, coba bayangkan sebuah ilustrasi. Seorang wanita dinikahi oleh seorang pria, duduk di rumah dinafkahi oleh suaminya. Kemudian suaminya meninggal dan kerabatnya semua meninggal, tinggal dia sebatang kara. Perempuan tidak boleh bekerja. Apakah dia harus duduk di rumah saja sampai menunggu malaikat Israel datang berkunjung? Tidak, tetap dia harus bekerja. Maka Khadijah bekerja. Beliau berhenti bekerja ketika sudah kawin dengan Muhammad, maka perusahaannya langsung balik nama di depan notaris atas nama suami. ATM dengan kartu kredit diberikan kepada Muhammad berikut dengan nomor PIN-nya untuk dibelanjakan dengan bijak. Nah, tapi saya tidak sarankan ibu-ibu sekarang mencontoh Khadijah. Kenapa? Karena suaminya bukan Muhammad. Nah, kalau mengamalkan ilmu tersebut, satu hal yang saya bisa garansi, bahwa insya Allah akan bertambah satu lagi. Nah, dan itu atas biaya sendiri. Nah, itu yang disayangkan. Maka ada contoh dan keteladanan di dalam Islam yang kita lupa di dalam sejarahnya. Jadi demikian. Terima kasih.